Persilakan kepada Lira. Silakan Lira. Baik, Bapak izin print. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Fahmi selaku dosen pembimbing lapangan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya mempresentasikan laporan akhir kegiatan MPKM Studi Independen pada PT Kreasi Universal periode 1 Agustus sampai 1 Desember tahun 2025. Dengan saya sendiri, Lira Zara Siswanto dengan NIM 284. Lalu di sini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama tentang PT Kreasi Universal, lalu posisi saya, lalu divisi atau penempatan saya pada program studi independen ini, lalu relevansi mata kuliah, kegiatan pada bulan Agustus hingga Desember, lalu dilanjut dengan hasil proyek sosial media dan feedback, lalu yang terakhir terdapat output. Untuk yang pertama, PT Kreasi Universal. PT Kreasi Universal merupakan perusahaan yang menaungi dua brand, yaitu Laili Brand dan juga Layali Brand, di mana Laili Brand bergerak pada bidang kecantikan dan Layali Brand bergerak pada bidang busana, yang secara aktif memanfaatkan Instagram dan juga TikTok sebagai media utama pemasaran digitalnya. Berdasarkan kondisi di lapangan, konten yang hanya berfokus pada promosi produk kurang mampu membangun keterlibatan audiens secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi konten yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga bersifat relatable, komunikatif, dan mampu membangun kedekatan emosional dengan audiensnya. Lalu untuk posisi saya sendiri, di sini saya sebagai content creator intern, di mana saya menjalani program ini dengan penempatan khusus pada divisi skincare Laili Brand. Jadi saya memegang pada bidang skincare dan juga produk kesehatan pada Laili Brand tersebut. Pada posisi ini, saya berperan sebagai bagian dari tim kreatif yang mendukung penyampaian identitas brand, nilai produk, serta citra Laili Brand di ranah digital melalui pendekatan konten yang strategis, relevan, dan sesuai dengan karakter target audiens, yaitu ibu rumah tangga. Lalu apa sih Laili Brand itu? Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi bahwasannya Laili Brand merupakan brand skincare dan produk kesehatan lokal yang secara khusus menghadirkan produk perawatan kulit untuk mature skin, yaitu usia di atas 30 tahun. Dengan berbagai macam produk di dalamnya, Laili Brand menekankan aspek keamanan bahan, kenyamanan pemakaian, dan kepercayaan konsumen. Dengan tujuan menjawab kebutuhan kulit dewasa dalam aktivitas sehari-hari. Melalui pendekatan pemasaran digital dan konten yang edukatif serta relatable, Laili Brand membangun komunikasi yang dekat dan relevan dengan target konsumennya. Lalu di sini terdapat relevansi sesuai mata kuliah dan JPMK. Yang pertama yaitu Studi Independen Perencanaan Program. Di sini saya menyusun perencanaan ide, konsep konten sesuai tujuan brand, lalu menentukan tema konten, lalu mengatur jadwal, unggah konten harian dan mingguan agar konten terupload dengan konsisten. Lalu di sini ada Studi Independen Evaluasi Program, yaitu saya melihat respon audiens melalui komentar dan interaksi setelah konten diunggah, mengevaluasi apakah pesan konten mudah dipahami, lalu menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan ide konten selanjutnya. Untuk monitoring bisnis digital, di sini saya memantau performa konten melalui insight media sosial, yaitu reach, view, dan juga engagement. Mengamati jenis konten yang paling diminati, menyesuaikan gaya penyampaian konten agar lebih relevan dengan target pasar. Lalu untuk mata kuliah selanjutnya yaitu analisis dan implementasi bisnis. Di sini saya menganalisis kebutuhan brand sebelum mengeksekusi konten, lalu mengimplementasikan konten sebagai sarana komunikasi dan edukasi produk skincare, dan menghubungkan konten dengan tujuan branding dan pemasaran digital. Lalu di simulasi bisnis digital, saya terlibat dalam proses produksi konten dari ide hingga publikasi, memahami alur kerja konten sebagai bagian dari strategi bisnis digital brand. Lalu untuk business cloud desainnya, saya menggunakan tools digital untuk penyimpanan dan pengelolaan file konten, yaitu berupa Google Drive. Lalu membuat planning konten pada tools digital, yaitu melalui Google Sheets dan juga Canva. Lalu di kepemimpinan strategik, saya menjadi PIC lomba konten,
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, mengatur alur kegiatan lomba, serta penyampaian informasi kepada peserta. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan tim terkait untuk kebutuhan teknis, konten, dan publikasi lomba. Lalu di sini terdapat beberapa project details pada bulan Agustus sampai Desember. Untuk bulan Agustus sendiri, di sini yang pertama terdapat planning konten, di mana planning konten ini proses perencanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan brand. Lalu terdapat produksi konten, yaitu eksekusi untuk membuat konten rutin untuk memenuhi kebutuhan konten harian brand, baik untuk media sosial maupun kebutuhan promosi lainnya. Lalu terdapat editing, yaitu proses ini mencakupi pemotongan video, penambahan teks dan juga musik, dan juga elemen pendukung lainnya. Tetapi editing dilakukan dengan tetap menjaga ciri khas brand, gaya konten yang ringan dan juga menghibur. Lalu di bulan Agustus saya juga berkesempatan mengikuti photoshoot, yaitu terlibat dalam kegiatan photoshoot brand Layali pada seri Palestina, mulai dari persiapan konsep hingga pelaksanaan pengambilan gambar. Dan yang terakhir, terdapat scale up, yaitu berkesempatan mengamati alur kerja tim secara langsung di kantor, sehingga memahami proses bisnis dan koordinasi antar divisi dalam mendukung pertumbuhan brand. Lalu pada bulan September, saya mengikuti fashion show di kantor yang berada pada kota Gresik. Saya terlibat dalam kegiatan fashion show yang diselenggarakan di kantor Gresik dengan mendukung proses dokumentasi dan juga produksi konten. Lalu yang kedua, terdapat produksi konten dan juga editing sama seperti biasanya. Lalu terdapat publish, yaitu saya bertanggung jawab dalam proses publikasi konten di platform Instagram dan juga TikTok, mulai dari penyesuaian format, penulisan caption, hingga penentuan waktu unggah. Lalu kami juga melakukan yang namanya weekly meeting, di mana mengikuti weekly meeting bersama tim membahas evaluasi konten yang telah diunggah, performa engagement, serta perencanaan konten untuk selanjutnya. Untuk di bulan Oktober sendiri, terdapat fashion show lagi, tetapi ini dilakukan di outdoor, di mana fashion show outdoor ini dilakukan di Jalan Tunjungan Surabaya dengan mendukung produksi dan pengambilan konten promosi. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman dalam menciptakan konten di ruang publik, sehingga orang-orang luar juga mengetahui bahwasannya ada brand yang namanya Laili dan juga Layali. Lalu di sini juga terdapat produksi konten sama seperti biasanya, dan ada growth field, di mana saya dipertemukan dengan mentor baru yang memberikan bekal, arahan, serta tips praktis sebelum proses pembuatan konten. Lalu di sini juga disusul dengan editing seperti biasanya, dan weekly meeting seperti biasanya. Untuk di bulan November, saya dialihkan ke buzzer, di mana saya menjalankan peran sebagai buzzer dengan membantu meningkatkan interaksi dan jangkauan konten melalui aktivitas komentar dan engagement terarah. Lalu di buzzer ini saya juga dibutuhkan untuk membuat ratusan akun, di mana beberapa akun TikTok dan juga Instagram guna untuk mengupload beberapa konten yang sudah diedit sebelumnya. Lalu saya juga menjadi PIC lomba, di mana saya mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir, mohon maaf, yang selanjutnya tag konten promosi, di mana tag konten promosi tidak sama dengan tag konten sebelumnya yang bulan-bulan kemarin, karena di sini fokus pada promosi lomba yang sudah saya pegang sebelumnya. Lalu yang terakhir, terdapat koordinasi tim, yaitu melakukan koordinasi dengan tim lomba terkait teknis, pelaksanaan, pembagian tugas, dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Lalu untuk bulan Desember ini hanya tinggal finishing, di mana saya menyelesaikan semua pekerjaan dan menyusun rekapan kegiatan selama 1 Agustus sampai 1 Desember 2025 pada laporan kegiatan akhir. Lalu di sini terdapat beberapa konten Instagram yang saya buat. Selanjutnya juga terdapat konten yang saya buat di TikTok, yang dimana konten Instagram dan TikTok sedikit berbeda, karena di TikTok kebanyakan memang yang dilihat itu lebih ke santai ya. Jadi di sini saya uploadnya itu yang lebih mengarah ke komedi dan yang lebih luas. Untuk di Instagramnya sendiri memang ada komedi, tetapi saya tetap memberikan nilai dan kesan yang sedikit formal, yaitu berupa beberapa video tips dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya, sini saya mendapatkan feedback dari audiens,
yaitu mendapatkan testimoni konten secara langsung oleh audiens, di mana audiens utama yaitu ibu rumah tangga, memberikan respon yang sangat positif terhadap konten yang saya buat. Salah satu audiens yang merupakan distributor terbesar secara konsisten melakukan recreate konten hampir setiap hari dan mengikuti gaya penyampaian yang komedi serta relatable. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang saya buat itu mudah dipahami, relevan dengan keseharian mereka juga, dan mampu membangun keterikatan hingga mendorong audiens untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membuat konten serupa. Lalu, terdapat feedback kepala perusahaan ini, saya merupakan intern pertama yang mendapatkan bonus, yaitu perusahaan memberi respon yang sangat positif terhadap konten yang saya produksi. Hal ini terlihat dari banyaknya karyawan yang secara spontan memberikan dan juga membalas respon antusias pada konten yang telah saya publis. Salah satu konten dinilai sangat tepat oleh pimpinan perusahaan karena mampu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan juga menghibur, sehingga saya mendapatkan apresiasi langsung berupa bonus saat proses produksi konten. Lalu yang terakhir, terdapat output. Di sini saya telah memproduksi dan juga mempublish 500 lebih konten, di mana 500 lebih konten ini tidak semuanya yang saya taruh di arsip. Jadi beberapa langsung saya upload dan beberapa juga yang saya arsip. Jadi saya bedakan pada TikTok dan juga Instagram. Lalu saya juga berkesempatan menjadi fotografer produk untuk sebuah katalog dengan device kamera yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang pertama ke Lira dulu ya, Lira. Untuk Lira, kan kita ada 5 mata kuliah ya, mata kuliah yang dikonversi. Salah satunya yaitu analisis dan sebentar saya cek dulu, takutnya salah. Analisis dan implementasi bisnis digital ya. Analisis dan implementasi bisnis digital. Selama kamu magang, implementasi bisnis digital yang seperti apa yang kamu lakukan ya dalam aktivitas kamu magang selama ini? Silakan. Baik, Bapak izin menjawab. Untuk kegiatan yang saya lakukan yang sesuai dengan mata kuliah implementasi bisnis digital. Di sini memang tugas utama saya yaitu content creator. Dengan saya masuk ke dalam konsentrasi teknopreneur, di mana teknopreneur juga termasuk ke dalam meriset data ya Pak ya. Jadi di sini saya melakukan yang pertama mungkin mengimplementasikan simulasi bisnis digital, yaitu saya melakukan produksi konten terlebih dahulu untuk membaca data tersebut, bagaimana respon dari audiens target saya itu seperti apa yang feedback apa yang diberikan, kira-kira view, engagement, dan lain sebagainya itu berdampak lebih baik dari sebelum ada saya atau setelah saya, seperti itu. Lalu saya juga mengikuti yang namanya training sebelumnya, di mana saya dijelaskan bahwasannya target kami itu merupakan ibu rumah tangga, di mana ibu rumah tangga kan pasti kesehariannya hal-hal yang sederhana ya Pak, seperti kayak mengurus rumah, mengurus anak, lalu pastinya juga ada yang ibu rumah tangga itu memiliki bisnis. Jadi dari semua data tersebut, saya riset bagaimana saya masukkan ke dalam satu konten yang tapi dia itu walaupun mengedukasi tetapi tetap menghibur. Jadi bisa jadi hiburan audiens dan juga bisa menjadi edukasi juga. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi di sini saya menerapkan konten saya itu pada fokus pada komedi dan juga keseharian dari audiens atau target market di PT Kreasi Universal, seperti itu, Pak. Oke, thank you Lira. Selanjutnya